Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Peter Kusbager, Bupati Kerom, menyerahkan 3 unit mobil operasional kepada 3 pejabat, 1 pejabat utama RSUD dan juga 2 pejabat fungsional di Rumah Sakit Waingga. Kendaraan ini semata-mata untuk meningkatkan tugas dan fungsi pelayanan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kerom. Kendaraan-kendaraan ini memberikan motivasi, optimisme dan harapan bahwa nakes adalah masa depan masyarakat Kerom. Rumah Sakit Waingga ini menjadi bagian dari masa depan Kabupaten Kerom. Kalau rumah sakit ini baik, nakesnya sejahtera, saya pikir peningkatan kinerja layanan kesehatan dengan sendirinya akan semakin baik. Untuk itu, sekali lagi, ada 1 unit Hyundai dan 2 unit Toyota. Hyundai ini adalah satu kendaraan yang relatif keluaran terbaru untuk Ibu Direktur. Di kelasnya ini adalah kendaraan terbaru yang tidak semua pejabat di Papua pakai. Hanya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waingga di Kabupaten Kerom. Maka yang junior-junior harus berjuang, harus mulai lebih profesional, belajar untuk besok juga bisa menjabat direktur juga. Bupati, Wakil Bupati, dan pemerintah Kabupaten Kerom, pimpinan atas selalu memberikan apresiasi kepada kinerja Rumah Sakit Waingga. Kita terus membenahi, kita benahi terus. Begitu, isinya masih dengan plastik, Ibu, masih relatif baru. Ya, tadi mungkin baru dibawa ya. Ya, jadi belum dijamah oleh tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab. Masih bagus. Ibu, kami titip Rumah Sakit Waingga di pundak Ibu untuk Ibu terus benahi dan memberikan perhatian kepada bawahan Ibu yang adalah pilar-pilar Ibu untuk membenahi Rumah Sakit Waingga. Semoga Tuhan menolong Ibu dalam memberi kesehatan, kemampuan, dan juga kekuatan, kebijaksanaan dalam terus memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Waingga Kabupaten Kerom. Silakan dilihat mobilnya. Bisa duduk dulu, Pak. Ya, kasih. Langsung aja. Kalau masih baru, Ibu berdiri di sini, foto dengan Bapak di sini. Nah, Ibu gantung pegang kuncinya begini. Nah, pesannya Ibu Dokter, Ibu Dokter Fani Listiono, MSc Spesialis Anak. Pesan yang sama bahwa ini adalah optimisme, harapan tentang masa depan masyarakat Kerom yang lebih baik. Fasilitas ini semata-mata hanya untuk memberikan dorongan, memberikan semangat untuk pelayanan. Tidak ada artinya mobil ini tanpa fungsi dan tugas yang sebenarnya yang Ibu dapatkan, yang Ibu sudah bantu. Ini hanya mendorong untuk Ibu semakin lebih sejahtera dan nyaman untuk melayani masyarakat. Kabupaten Kerom khususnya di Rumah Sakit Waingga mendukung Ibu Direktur dan seluruh jajaran yang ada di sini. Khususnya Ibu sebagai spesialis anak. Bahwa Bapak dan Ibu-ibu di sini banyak yang punya anak. Jadi kita semua punya anak ya. Jadi ada tanggung jawab di Ibu Dokter Fani. Jadi Ibu Dokter Fani ini mengurus semua anak-anak Kerom yang ada datang ke sini, yang membutuhkan pelayanan, yang membutuhkan perhatian, penanganan, baik penanganan yang darurat maupun penanganan penginapan yang lain, instalasi rawat jalan maupun rawat inap. Ibu harus ambil keputusan lebih cepat. Setelah dapat mobil ini, Ibu lebih bergerak lebih cepat, ya, lebih cepat daripada
gabus Toraja yang ada di depan parit itu. Ya, gabus Toraja kan cepat ya. Nah, ibu harus lebih cepat daripada ikan gabus itu dengan mobil ini. Juga ibu direktur harus lebih cepat. Kalau bapak sekretaris atau KTU sudah mobil PMI, beliau sudah pakai, juga saya yang kasih. Tapi kalau ada usulan nanti kita tampung. Baik, ibu. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Dr. Sebagai Bupati Kerong menyerahkan mobil ini. Semoga bermanfaat, mendukung tugas dan fungsi pelayanan ibu di Rumah Sakit Waingga. Tuhan memberkati. Baru pegang tangan yang Bupati jadi. Oke, sudah. Untuk menunjang fungsi tugas dan fungsi pelayanan sebagai bentuk optimisme dan harapan masyarakat Kerong tentang perbaikan pelayanan di Rumah Sakit Waingga Kabupaten Kerong. Semoga mobil ini mendorong, memberikan semangat kerja dan juga kenyamanan kesejahteraan. Saya Peter Gusbagir, Bupati Kerong, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, menyerahkan kepada Dokter Ardis, spesialis penyakit dalam. Ya. Ardis spesialis penyakit, spesialis anak. Ya, ini kepada spesialis penyakit. Ada satu spesialis lagi di sini. Ada dua aja. Kita ada 4 ya. 4. Anak, bedah, Dokter kandungan. dokter kandungan. Dokter Fani juga namanya. Mudah-mudahan lagi ada nanti ada kendaraan-kendaraan lain. Doanya aja kencangkan. Kencangin doanya aja. Pak KTU, amanah ini saya berikan untuk disampaikan mobil ini kepada dokter. Bilang Dokter Ardi jangan lambat-lambat. Sama cepat dan gesit seperti ibu dokter spesialis anak. Sama cepat dan gesit seperti gabus Toraja. Begitu cepat di atas kulit air maupun di ya, dalam pecek lumpur. Ya, harus geraknya lebih cepat. Kapan ngambil keputusan, tindakan ini. Jadi jangan sampai telepon HP-nya tidak aktif. Dokternya lagi ini. Akhirnya mulai baku tolak, pasien kembali selesai di depan situ. Nah ini. Ya. Dengan hal-hal ini kita harapkan dengan dukungan pemerintah, pimpinan atas ini bisa memberikan sebuah semangat. Tuhan memberkati. Kabupaten Kerong, Bapak Kanisius Kango. Saya hormati Direktur Rumah Sakit beserta jajaran, Pak KTU, insan media, Kepala Distrik di sini dong. Para pimpinan OPD yang hadir, Bapak Ibu sekalian, khususnya Nakes Rumah Sakit Umum Daerah Waingga yang sebentar lagi akan statusnya berubah menjadi tadi gastor ya, sekarang jadi belut. Bentar lagi. Badan Layanan Umum Daerah. Jadi banyak juga gastor dan belut di depan situ. Di saluran yang tersumbat itu. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena Rumah Sakit Waingga sepertinya wajahnya mulai lebih cerah dari sebelumnya. Saya lihat ada warna kuning, hijau, merah ya Pak. Ya, semakin menarik. Ya. Dan sudah tidak ada demo-demo di sini. Sebelumnya itu demo paling banyak di Rumah Sakit Waingga. Tapi syukur, puji Tuhan, alhamdulillah, berkat komitmen bersama, rumah sakit ini sepertinya akan lebih baik ke depan. Pada kesempatan ini, saya telah menyerahkan 3 unit mobil. Dan hari ini juga saya memerintahkan
pembayaran insentif COVID yang sebentar beberapa jam lagi akan dibayar. Insentif COVID tahun 2021 yang awalnya dibiayai oleh Kemenkes lewat aplikasi Inakes, di mana sumber dana APBN-nya itu berbasis petunjuk teknis dari Kemenkes waktu itu. Namun pada kenyataan setelah refocusing tahun 2021, sumber APBN itu ditiadakan, sehingga sumber pembiayaan dibebankan kepada APBD kabupaten kota melalui mekanisme APBD. Sampai sini jelas? Jadi ada tertunda pembayaran bukan karena ada yang nakal di daerah ini, bukan karena ada pejabat yang mau bermain-main dengan insentif COVID, tapi karena refocusing yang menyebabkan APBN, sumber utama pembayaran insentif COVID yang bersumber dari APBN itu ditiadakan. Sebelum ada petunjuk itu dibebankan ke APBD, pemerintah kabupaten kota tidak bisa melakukan apa-apa. Oke? Understand? Wakil dia sebelah. Jawabannya Pemerintah Kabupaten Kerong akhirnya sudah menetapkan sejak tahun anggaran 2021 pengalihan pembiayaan insentif COVID sumber APBN kepada Pemda Kabupaten Kerong. Tetapi karena tidak adanya surplus anggaran yang tersedia di tahun 2021, semua anggaran sudah dialokasikan pada program dan kegiatan APBD sehingga masuk ke tahun sekarang. Besarnya nilai pembayaran insentif COVID 2021 yang sering diteriakan di Facebook, di WA, seperti itu, besarnya adalah 3.376.000.000 rupiah. Pada hari ini 1 November 2022, saya Peter Gusbagir Bupati Kerong melakukan pembayaran insentif sebesar 3.376.000.000 rupiah yang bersumber dari dana transfer kurang bayar bagi hasil pajak pertambangan umum tahun 2019-2021. Dan proses pembayaran itu saya perintahkan hari ini melalui mekanisme perubahan APBD 2022 yang sudah kita ketok palu bersama DPR. Terima kasih Pak Dewan. Sehingga kita anggarkan kembali di tahun ini dalam APBD perubahan, dan sebentar sore ini mulai dilakukan pembayaran. Jadi sudah tidak usah ada lagi posting-posting marah-marah, tuduh sini tuduh sana. Tidak ada korupsi soal dana insentif COVID 2021. Tidak ada korupsi, ingat. Ini udah clear. Jadi ASN, nakes ASN, dan juga nakes kontrak, saya ingatkan jangan lagi ada debat kusir. Setelah saya bayar ini, saya mau lihat komitmen Bapak Ibu. Jangan lagi ada provokator. Kalau tidak, PP 94 akan kita terapkan. PP 94 tahun 2021. Nakes ASN Kerong yang menjadi provokator bisa diberhentikan langsung. Perintah peraturan jelas. Jadi sampaikan pesan Bupati, tidak usah lagi ada provokator. Sejak saya hentikan tenaga kontrak seluruh dinas, yang tidak saya hentikan adalah nakes dan PDP sejak saya jadi Bupati. Dan sampai sekarang saya masih bayar Bapak Ibu untuk kontrak. Itu ingat, berarti komitmen saya itu jelas kepada Bapak Ibu nakes, khusus yang kontrak. Jadi yang kontrak itu jangan bikin gerakan tambahan.
seperti Gastor tadi itu banyak gerakan tambahan. Ya. Jadi sejak saya bayar ini, saya bayar gaji, tidak ada lagi masalah kan? Kontrak tiap 3 bulan dibayar ya, Pak Sekda ya. Kontrak masih ada di rumah sakit ini, masih. Apakah ada hak yang tidak dibayar? Ya, ya nanti akan dibayar. Ya, selama ini ada masalah tidak dibayar. Ya, ya sudah mau terbayar. Kalau lalu-lalu bisa sampai berapa bulan? Sampai nangis-nangis di situ. Saya ingat itu yang tukang nangis itu. Ya, masih ingat saya wakil bupati nangis-nangis di situ. Siapa? Tunjuk jari siapa waktu itu. Oh, lagi libur. Yang berikut, jadi nakes sudah ya, sudah jelas. Yang pernah berjuang dengan COVID 2021 haknya sudah dibayarkan hari ini. Tunggu aja nanti sudah dibayar. Tugas pimpinan Dinas Kesehatan, Direktur pastikan bahwa yang berhak menerima itu. Jangan sampai nyasar masuk ke rekening orang lain atau orang yang tidak berhak. Ketiga adalah TPP triwulan 3 untuk ASN Kerom juga kita lakukan pembayaran hari ini. Untuk triwulan 2 ada yang tepuk tangan dulu. Sudah tunggu ya. Khusus bagi mereka yang telah menginput data dalam sistem siapa? Ya? Ini mereka tidak minta izin saya nih pakai nama saya. Tapi nama pasaran jadi nggak apa-apa ya. Ya bawa gila. Pak Kanis, Pak Peter itu nama-nama pasarannya Pak Kanis. Ya, dalam sistem Sipiter itu ada perhitungan terkait dengan pembayaran kinerja. Tadi dalam prajabatan saya jelaskan tentang ya, masih ada sejumlah SKPD yang belum mengisi. Kita baru 15 SKPD dari berapa SKPD? 40 atau 3? 40-an SKPD Kerom yang baru mengisi sistem ini baru 15 SKPD. Sisanya belum, lalu ASN-nya ribut, katanya kinerja belum dibayar. Karena tidak ngisi ini. Ini harus diisi ini barang. Ya. Kalau tidak diisi, tanya itu kepala dinasnya. Kenapa tidak isi? Ya. Tanya kepala dinasnya. Nilai TPP yang kita bayarkan 893.375.600 rupiah. Hampir 1 miliar. Masih rendahnya ASN yang mengisi TPP pada aplikasi Sipiter yang menyebabkan keterlambatan pembayaran triwulan 2. Keterlambatan pembayaran ini karena ASN tidak mengisi. Jelas, alasannya jelas. Bukan karena Bupati tidak mau membayar. Jelas ya? Ini jelas ya? Keterlambatan pembayaran TPP karena ASN tidak mau atau belum mau ya mengisi data dan juga kinerjanya di dalam aplikasi itu. Untuk itu segera saya perintahkan kepada sisa berapa SKPD yang 30-an segera melakukan pengisian. Saat launching Sipiter tahun lalu saya sudah menghimbau kepada seluruh ASN bahwa tambahan penghasilan ASN menggunakan aplikasi Sipiter karena jelas untuk mengukur kinerja. Sebelumnya Bapak Ibu, tidak tahu siapa yang masuk kantor, tidak tahu siapa yang tanda tangan daftar hadir, kita semua nggak tahu. Betul? Hampir setiap bulan berapa Pak Sekda? Sebelum kita gunakan sistem ini, kita bayar hampir berapa puluh miliar?
setiap 3 bulan kita bayar hampir 13 miliar sebelum menggunakan sistem ini, dan itu tidak jelas ASN A, ASN B, ASN C, ASN sampai ASN Z itu bikin apa, duduk di balik meja itu bikin apa, datang jam 11 pulang jam berapa. Ini masyarakat yang bilang datang jam, itu tidak terjadi di nakes, ini ASN secara umum. Mudah-mudahan nakes juga. Tidak ya? Oh, tidak. Iya, datang jam 11, pulang jam 2. Satpol PP mana? Ya. Masihkah ada ASN yang pulang jam 2 di pinggir Arso 2 dan Swakarsa? Masih. Mulai minggu depan saya tidak lihat lagi ASN pulang jam 2, left-hand itu ngetem di situ. Jelas berapa jam kerja kita? Berapa jam kerja? Normal 8 jam. Kalau kerja di bawah 8 jam itu sudah termasuk kategori pengangguran terselubung. Betul. Belum kita bicara korupsi. Pengangguran terselubung. Tambah besoknya lagi tidak masuk, lusanya tidak masuk, sudah pengangguran terstruktur. Itu yang menyebabkan banyak orang susah. Betul. Makanya pimpinan OPD termasuk direktur rumah sakit, pastikan tidak ada nakes yang datang telat tanpa alasan. Boleh ada halangan, silakan. Harus jelas. ASN A tidak masuk kantor, OPD, pimpinan OPD bertanggung jawab. Dan saya sudah perintahkan, ini saya umumkan ya. Saya sudah perintahkan dan sudah keluar surat edaran saya akan ke semua OPD. Di atas 6 bulan gaji sudah kita stop dan proses pemberhentian. Di atas 6 bulan. 1 sampai 3 bulan teguran 1, teguran 2. Jadi tidak ada ASN yang tinggal di rumah, di Nabire atau di somewhere di mana begitu, di luar Kerom, di Jayapura sana di mana begitu, lalu daftar pegawai di sini tiap bulan itu SMS banking bunyi. Ada. Sudah tidak di Kerom. Masih pegawai Kerom, tiap bulan dibayar gajinya, tapi tidak ada di Kerom ini, ada di suatu daerah di Papua sini. Ini yang kita tertibkan. Untuk guru-guru dan nakes sudah perintah jelas turun, yang tidak di tempat kapus maupun tenaga medisnya, para medis langsung kita berhentikan gaji di atas 6 bulan. 1 sampai 3 bulan teguran 1, teguran 2. Ini mekanisme ini jalan. SOP ini jalan. Tolong dibuat SOP itu di dalam sistem di sini. Sehingga semua hak dan kewajiban, jangan yang lain kerja susah, yang lain hanya tahu terima hak. Hak dan kewajiban ini harus balance, harus seimbang ya. Bagi SKPD yang ini terakhir, bagi SKPD yang telah melakukan penginputan TPP, tunjangan pertambahan penghasilan triwulan 2 yang sudah selesai, silakan ajukan pembayaran tahap 3. Coba bayangkan, ini tahap 3 belum sama sekali. Kita baru tahap 2. Tahap 3 ini sudah November, awal November, segera ajukan yang sudah. Pak Sekda saya perintahkan untuk bereskan sisa 30 atau 20 lebih ya. 20 lebih itu SKPD segera. Supaya kita bayar yang tahap 2. Saya minta kita sosialisasikan soal TPP ini, tidak boleh ada dusta di antara kita. Jangan ada kesimpang siuran informasi yang menyebabkan sesat pikir, misconception di masyarakat bahwa seolah-olah pemerintah, bupati, wakil bupati ini ada memainkan sesuatu yang kurang baik. Tapi persoalannya adalah sistem ini tidak dimanfaatkan. Bagi SKPD OPD yang tidak memanfaatkan sistem aplikasi
tunjangan pertambahan penghasilan si Peter tidak akan pernah dibayar sampai ayam tumbuh gigi juga nggak bisa. Sampai ayam tumbuh gigi juga tidak bisa kita bayar karena sistem tolak ukurnya hanya di sini. Jadi ini harap menjadi perhatian bersama. Saya pikir demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk perhatian. Selamat bekerja dan terus melayani masyarakat. Apa salamnya di sini? Apa? Salam di sini. Tegur, salam, sapa apa begitu. Biasa di pos-pos TNI Polri itu apa? Hah? Nah. Ya, seperti itu. Saya inginkan masyarakat Kerom datang di sini, pelayannya nakesnya sudah memberi senyum dan sudah menegur, sudah sapa ya. Senyumnya sudah, padahal ini di dalam hati mungkin lagi kurang ada enak, tapi tetap harus ya, bisa ya. Coba buka maskernya dulu. Nah, kita latihan. Misalnya saya pasien. Misalnya saya dan Pak Wakil ini pasien, Bapak Ibu posisi situ. Kita pas datang ke Bapak Ibu, silakan memberi sapaan, salam. Ya. Nah seperti itu. Jadi masyarakat Kerom ini selama ini bilang kayak Kwaingga itu kita datang mukanya itu parang semua. Karena pakai masker, Bapak. Ya, karena pakai masker. Ya. Jadi layanilah masyarakat Kerom dengan senyum, dengan kasih, senyum, dan tegur, sapa, salam, senyum, layani mereka. Karena tanpa masyarakat kita ini tidak ada ya Pak Kapolres ya. Tanpa masyarakat tidak ada kami ini, Bapak Ibu kami ini di depan ini nggak ada tanpa mereka. Karena ada masyarakat, pemerintah itu ada. Tanpa masyarakat pemerintahan, apa arti sebuah pemerintahan tanpa rakyat? Apa artinya ini rumah sakit ini megah kalau tidak ada pasien yang datang? Mau bikin apa dengan rumah sakit ini? Mau bikin apa? Jadi rakyat adalah nasabah. Rakyat adalah mitra. Rakyat adalah aset kita untuk masa depan. Untuk kita, dari mereka kita ada, kita juga ada untuk mereka. Maka saya pesan Rumah Sakit Kwaingga harus menjadi rumah sakit yang terdepan di perbatasan tapal batas RI PNJ. Harus menjadi rumah sakit yang betul-betul dibanggakan oleh masyarakat Kerom. Harus. Apalagi kita ada rencana bangun rumah sakit baru ya Pak. Dalam waktu dekat, kalau Pak Wapres jadi ke Kerom dan itu kita canangkan berarti rumah sakit Kwaingga akan pindah lokasi. Kita akan bangun di lahan yang lebih luas, rumah sakit Kwaingga akan lebih membanggakan kita. Tapi dari aset yang ada ini mari kita jaga dan rawat. Kita layani sampai dengan kita melihat ada keajaiban lain. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, kehadiran semua pejabat, Pak Kapolres, Pak Wakil 1 DPRD, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, kita semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kerom. Tuhan memberkati kita. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, selamat sore, salam sehat. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan lain. Tuhan memberkati.